الله وبركاته. الحمد لله في هذا المكان، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد أشرف الإنسان وعلى آله وأصحابه إلى ممر الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. سبحانك لا نحصي ثناء كما ثنيت على نفسك. Alhamdulillah. Hadirin mustami'in yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah taala kita kembali dapat hadir, dapat berkumpul, duduk bersama di majelis Hadadul Qulub yang dimuliakan oleh Allah, yang diberkahi Allah, yang senantiasa dipantau oleh Allah. Mudah-mudahan Allah selalu berikan rahmatnya, Allah berikan cintanya dan ridhonya kepada kita semua. Amin. Salawat dan salam selalu kita haturkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang banyak ibadahnya, Nabi yang baik hubungannya kepada sesamanya, bahkan Nabi yang selalu beretika kepada para musuh-musuhnya. Mudah-mudahan salawat kita, salam kita selalu kita sampaikan kepada beliau sehingga kita bisa mendapatkan syafaatnya nanti di akhirat. Amin. Alhamdulillah, kita saat ini berada di masjid menjelang penghujung daripada bulan Sya'ban. Mudah-mudahan bulan yang mulia ini dapat menjadikan kita lebih baik daripada sebelumnya, sampai Ramadan kita bisa tambah baik insyaallah dan mendapatkan kemuliaan dan mudah dalam ibadah kita bulan suci Ramadan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam kesempatanmu yang mulia ini kita kembali meneruskan bacaan kitab Hadis Sawi sampai pada pembahasan contoh-contoh mereka para ulama, mereka orang-orang yang mulia dalam menghormati orang yang berilmu. Dalam hadis disebutkan ta'alamul alim wa ta'allamu lil alim as-sakinah wal waqar wa tawadhu lima tata'allamuna minhu. Belajarlah kalian ilmu dan belajarlah kalian dengan ilmu tersebut dengan sakinah, dengan keadaan tenang, dalam keadaan santai. Dan hendaklah kalian rendah diri terhadap orang yang mengajarkan kepada kalian. Jadi kita pertama kata Nabi disuruh untuk menuntut ilmu. Ilmu sebanyak-banyaknya. Ilmu dunia apalagi ilmu akhirat. Harus kita mempunyai ilmu. Mempunyai perbendaharaan ilmu. Imam Ar-Razi beliau pernah mengatakan bahwasanya hendaklah kalian menuntut ilmu. Dan sesungguhnya belajar ilmu itu suatu yang fardu. Belajar ilmu itu menunjukkan kebaikan buat kita. Dan orang yang belajar ilmu itu bisa menjadikan kebaikan buat kita. Ilmu itu bisa menjadikan petunjuk kebaikan. Ilmu itu bisa menghantarkan kita untuk beramal. Ilmu itu bisa menjadikan kita lebih baik daripada yang lainnya, lebih baik daripada yang sebelumnya. Berarti kalau kita mempunyai ilmu, kita bisa diberi petunjuk yang lebih baik. Kita mempunyai ilmu, kita bisa ditunjukkan untuk dapat beramal dan beramal yang baik. Dengan kita mempunyai ilmu, bisa menghantarkan kita menjadi memperbanyak mengumpulkan amal itu dengan ilmu. Jadi kalau kita tidak belajar, maka kita tidak akan mendapatkan ilmu. Ilmu itu banyak, tapi yang mana ilmu yang lebih baik, lebih berkah,
menghantarkan kita, mendekatkan kita kepada Allah, dan menghantarkan kita, dekatkan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah ilmu yang terbaik. Dan kemudian kita disuruh oleh Nabi juga untuk tawadhu, rendah diri, rendah hati. Hati kita hendaknya kita merendah kepada orang yang kita belajar. Apalagi kita belajar kepada mereka para ulama. Kita disuruh untuk menghormati mereka para ulama. Jangan sampai kita tidak memiliki adab kepada mereka para ulama. Jadi kalau ilmu itu adalah cahaya, maka sesungguhnya mereka para ulama adalah mereka orang-orang yang menyebarkan cahaya tersebut, membagikan cahaya tersebut kepada kita semua. Ya, kalau kita tidak menghormati mereka kepada para ulama, maka kita pun akan sedikit mendapatkan cahaya-cahaya tersebut. Tidak berkah ke ilmu kita. Imam Nawawi beliau mengatakan dianjurkan bagi kita yang belajar ilmu itu hendaklah kita rendah diri atau rendah hati, dan kita untuk kita menjaga etika kepada mereka para ulama. Ya, baik mereka itu yang mengajarkan kepada kita itu orang yang lebih kecil umurnya, orang yang tidak terkenal kemasyhurannya, orang biasa. Kalau dia sudah mengajarkan kepada kita, maka hendaklah kita menghormatinya. Ya. Suatu saat, ya, Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya, beliau tatkala manusia datang, masyarakat berkumpul kepadanya, ke rumahnya, untuk bertakziah akan wafatnya orang tuanya, ya, datang seorang ulama Abu Hanifah pada masa itu ke rumahnya ikut bertakziah. Akhirnya dia berdiri, Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, dan menghormati Imam Abu Hanifah. Ya, melebihi daripada penghormatan yang lainnya, dan menempatkannya pada tempat yang pantas, yang mulia. Akhirnya tatkala sudah bubar orang-orang, dan ada yang berkata kepadanya, bertanya kepadanya, wahai Sufyan Ats-Tsauri, kau orang besar, tapi engkau menghormati Abu Hanifah sebegitu mulianya. Ada apa demikian? Maka beliau menjawab, beliau adalah orang yang mempunyai ilmu, orang yang memiliki derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, hanya kita harus menghormatinya. Kalau kita tidak menghormatinya dikarenakan ilmunya, maka hormatilah mereka itu dikarenakan umurnya. Dia sudah mengajarkan, dia sudah menyampaikan dakwahnya, kita menghormati karena umurnya juga. Kalau kita tidak menghormatinya karena umurnya, kita akan menghormatinya karena pemahamannya kepada agama yang lebih, sehingga kita bisa bertanya sesuatu kepadanya, kita bisa konsultasi kalau ada permasalahan kepadanya, kita hormati itu. Kalau kita tidak menghormati dikarenakan kelebihan ilmunya, maka kita hormatilah mereka para ulama-ulama itu dikarenakan waraknya, orang yang menjaga dari hal yang subhat, hal yang makruh, yang haram. Inilah yang kita perintahkan, dianjurkan kita untuk menghormati mereka para ulama. Kalau bukan umat muslim, orang Islam, yang menghormati mereka para ulama, maka siapa lagi yang bakal menghormati mereka para ulama? Ya, karena apa? Sesungguhnya Allah menyatakan, sesungguhnya innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah betul-betul itu adalah mereka para ulama, maka kita pun harus menghormati mereka, karena mereka adalah orang yang betul-betul mempunyai ilmu. Ya, dikarenakan ilmu itu asalnya, hakikatnya adalah orang yang ada rasa takut kepada Allah. Kalaupun dengan yang haram, jadi mereka menjaga daripada yang haram, dari yang makruh. Mereka takut untuk melakukan yang makruh. Mereka menjauh, tidak melakukan yang mubah, karena mereka menjaga hubungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang betul-betul dikatakan orang yang mempunyai ilmu, kalau mereka sudah memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menghormati mereka para ulama itu nak nunggu terkenalnya, nak nunggu hebatnya.
nunggu dia itu masuk TV-nya, nunggu mereka itu dikejar-kejar dicari-cari orangnya, ya tidak demikian. Ya, siapa yang mengajarkan kita ilmu walaupun sedikit itu kita hormati mereka. Imam Ali pun mengatakan, ya, ana abdun man alamani harfan wahidan. Saya bisa menjadi hamba budak orang yang mengajarkanku walaupun satu huruf saja. Makanya mereka para ulama itu gurunya itu banyak-banyak. Ada yang 1.000, ada yang 500, ada yang 2.000. Karena apa? Mereka betul-betul merasakan manfaatnya, kelezatannya mempunyai guru itu. Jadi jangan sampai kita galau-galaunya kita tidak berserahkan kepada guru, tidak selainnya belajar kepada guru, mengandalkan apa yang kita bisa cerna saja, jangan demikian. Ya, walaupun masalah itu kecil, ya kalau kita ragu, kalau kita tidak tahu, maka tanyakan kepada guru biar itu bisa menjadi hal yang bagus, yang baik dan bahkan yang bermanfaat. Ya, dikatakan mereka para ulama, al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasaili harbun lil makan ali. Sebenarnya ilmu itu sangatlah kontra kepada orang yang meninggi, tidak mau belajar, tidak mau bertanya. Seperti ya banjir yang kontra dengan tempat-tempat yang tinggi, tidak mau naik banjir itu kepada tempat yang tinggi. Nah, ilmu juga tidak akan meresap pada orang-orang yang tidak mau merasa belajar, tidak mau menuntut, tidak mau mencari, tidak mau merendahkan ya hatinya untuk mendapatkan ilmu. Imam Ali bin Hasan Attas beliau mengatakan sesungguhnya manfaat daripada ilmu itu yang pertama adalah al-faham, kefahaman, dan yang kedua adalah cahayanya. Jadi kalau kita mendapatkan kefahaman itu al-fahmu wi'a'ul ilmi. Kefahaman itu wadahnya ilmu. Jadi kalau kita betul-betul mendapatkan ilmu, berarti kita mempunyai wadah tempatnya ilmu itu. Kalau kita tidak paham, ya maka kita tidak mempunyai wadah. Ya, kalau kita dapat sesuatu tidak diwadah hilang. Makanya ilmu yang bermanfaat itu adalah orang yang mendapatkan al-faham, mendapatkan kepahaman. Dan yang kedua, mendapatkan cahaya. Inilah ilmu yang bermanfaat, Ya. Diceritakan bahwasanya ya Al-Amin dan Ma'mun, anak Raja Harun Ar-Rasyid. Nama satu Amin, satu Ma'mun. Anak raja. Ya. Pertama ia belajar, ya, dia berkata kepada orang pembesar pada saat itu, ya, bahwasanya disuruh oleh ayah saya Raja Harun Ar-Rasyid untuk datang ke kerajaan untuk mengajarkan anaknya. Hanya kata Imam Ghazali bahwasanya al-ilmu ya'ti wala yu'ta. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Kau mau mendapatkan ilmu, kau harus datang. Kau mendapatkan ilmu, kau harus rendah hati. Kau mendapatkan ilmu, kau harus tawadu. Kau mendapatkan ilmu, kau harus merasa butuh dengan ilmu itu, butuh dengan belajar. Baru ilmu itu akan bisa kita dapatkan. Ini anak raja. Beberapa kali demikian juga ketemu di jalan, ya Syekh, ya guru, pengen belajar. Kata Imam, kau datang kalau mau belajar, datang ke rumah, datang ke majelis, ya kau dapatkan ilmu. Ya, tidak mungkin ilmu itu akan mendatangimu. Akhirnya sudah berapa lama, akhirnya dia ya benar, sudah baik, akhirnya dia datang dan baru ya, bisa belajar dengan baik. Tatkala dia belajar, diceritakan bahwasanya mereka berdua ini tatkala Imam Kisai datang satu majlis, mereka berdua yang berebut untuk mengambil sendalnya dan menempatkan sendalnya. Hanya dia baru mendapatkan ilmu yang berkah. Baru jadi orang yang baik, baru jadi orang yang soleh. Kenapa? Dia tidak sombong, baru mendapatkan ilmu. Ini diriwayatkan dan sampai menjadi cerita hal demikian itu, ya, bahwasanya orang yang mau mendapatkan ilmu dia harus rendah hatinya. Bagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda,
abauka thalasa, ya, abuka alladhi waladaka wa abuka alladhi allamaka wa abuka alladhi zawwajaka ibnatahu. Ayahmu ada tiga, kata Nabi. Yang pertama yang melahirkanmu itu orang tuamu. Ya. Itu orang tuamu, ayahmu, ibumu, itu mereka. Dan yang kedua, alladzi zawwaja ibnahu ma'aka. Mereka yang menikahkan anaknya kepadamu, itu ibumu, itu ayahmu, itu orang tuamu. Dan yang ketiga, yang mana mereka mengajarkan kepadamu. Jadi tiga ini orang tua kita. Jadi ada yang biologis, ada yang hubungan dengan nasab, pernikahan, ya, biologis, nasab, pernikahan. Ada yang ketiga yang hubungan dengan rohani, kerohanian. Jadi tiga-tiga ini adalah ayah kita, orang tua kita. Dan kata Nabi, ya, wahwa afdalu. Dan yang ketiga adalah yang mendidik, yang mengajarkan rohanimu itu yang lebih afdal. Bagaimana yang dikatakan? Uqaddimu ustadi ala walidi wa in kana li min walidi albirru wal adab. Wa hadha murabbi ruhi war ruhu jauharun wa hadha murabbil jism wa huwa la sadaq. Saya utamakan guruku terhadap orang tuaku, walaupun mereka orang tuaku itu telah berbuat baik, orang tuaku telah memberikan makan, menyayangi. Sungguhnya guruku itu yang mendidik ruh kita, ruh saya. Sedangkan ruh itu jauharun, yang sangat berharga. Bisa senang, bisa baik, bisa ya bahagia nanti di alam barzakh, bisa bahagia di akhirat. Itu ruh kita itu. Kalau sudah ruh terdidik, maka dia bisa ibadah, dia bisa zikir, dia bisa dekat dengan Nabi. Dan sedangkan orang tua adalah orang tua yang hanya memberikan makan, membesarkan, memberikan kasih sayang, itu terbuat dari tanah. Dan tanah akan kembali kepada tanah. Sedangkan ruh dia akan kembali kepada Allah dan Allah tempatkan pada tempatnya nanti di akhirat. Jadi jasmani kita nanti akan kembali kepada tanah. Tatkala di alam barzakh, di alam barzakh itu dikembalikan. Ini daging kita, di rezekinya cacing tanah, di rezekinya binatang-binatang, ya semuanya. Dan kan roh kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nanti di akhirat akan ditempatkan ya pada tempat yang baik. Makanya kalau roh kita baik, ya roh kita di dunia ini tenang, senang dengan kebaikan, tenang, bahagia dengan amal soleh, tenang dengan tempat yang baik, maka insya Allah ruh kita ini akan bisa bahagia nanti di tempat yang baik, surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau tidak, ruh kita akan kembali ke tempat yang tidak baik. Ya, sebelum ditempatkan di dalam neraka. Ruh yang tidak baik itu ya ditempatkan di Darhud. Ada sumur yang ada di kota Yaman, diriwayatkan sumur itu di dalamnya itu tempat ruh-ruh orang-orang yang tidak baik. Sedangkan tempat orang-orang yang baik, ruhnya tempatkan di sumur Zam-Zam. Mana yang diceritakan seorang menitipkan barang sebelum dia akan pergi haji. Tatkala barang itu sebelum dia pulang, karena zaman dulu pergi hajinya lama. Ini di berbulan-bulan tadi orang yang dititipkan itu meninggal. Mana barang dia tadi? Barang itu berharga, barang itu mahal. Akhirnya ditanya kepada orang-orang besar pada saat itu, ulamanya, mana ini? Ya, barang saya titipkan, sedangkan orangnya sudah meninggal, anak-anaknya tidak tahu kalau apa yang berharga tadi. Ini kata guru itu, kau datang ke tempat sumur Zam-Zam di sana. Kau panggil namanya. Mungkin dia ada di sana dan kalau dia jauh, kau tanya dia. Nah, ini dia datang ke sumur Zam-Zam, dipanggil namanya tadi beberapa kali sampai kesal, ada sautan.
Dan kau tidak dapatkan, kau datang ke sumur Barhut yang ada di Yaman, kau panggil di situ adalah Allah tempatkan tempat arwah orang-orang kafir dan orang-orang yang tidak baik. Ini dia suatu saat juga datangi di sana sumur Barhut dan dipanggil nama itu, tahu-tahunya jauh. Nah, mana kau? Aku titipkan barang aku tadi. Ya, dia ngomong, di sini di rumah aku di samping ini, kau keduk di samping rumahnya itu, kau keduk, kau gali ada di situ. Dan kenapa engkau ditempatkan pada rohmu ini kepada tempat yang tidak baik di sumur Barhut ini? Yang mengatakan, ya, karena kan saya orang yang memutuskan tali silaturahmi di antara. Yang diberitakan kepada keluarganya untuk maaf dan seterusnya, dan baru dia mimpikan dia dalam keadaan senang. Nah ini, jadi ruh itu akan dikumpulkan pada tempat-tempat yang baik, ruh akan dikumpulkan pada tempat-tempat yang tidak baik. Namun kalau di dunia kita senang akan amal, senang akan ibadah, senang dengan orang-orang yang baik, dan tidak senang pada tempat-tempat yang tidak baik, amal-amal yang tidak baik, maka ruh ini akan bahagia. Makanya ruh ini jauharun, bagaikan mutiara yang berharga. Maka mereka yang mendidik ruh kita ini adalah orang yang patut untuk kita muliakan. Makanya mereka menghormati, mereka para ulama ini sangat luar biasa sekali. Kayak diceritakan bahwasanya Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan, saya tidak pernah sholat satu sholat saya kecuali saya terlebih dahulu memohonkan ampun setelah sholat saya, memohonkan ampun kepada guru saya Hamad, dan kemudian orang tua saya. Ini memohonkan, mengistighfarkan orang gurunya dulu Hamad, kemudian kepada orang tuanya. Ini Imam Abu Hanifah. Akhirnya begitu pun, ya, turun temurun, diceritakan hanya Abu Yusuf, murid daripada Imam Abu Hanifah, beliau katakan, ya, saya tidak berdoa dengan suatu doa kecuali saya doakan dulu Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah mengajarkan kepada murid-muridnya, ya, ceritakan kepada murid-muridnya, dan muridnya pun meniru. Saya tidak berdoa kecuali saya mendoakan Imam Abu Hanifah. Kemudian baru orang tua saya. Dan walakat sami itu Abu Hanifah, ya, dan sungguh saya mendengar, ya, dari Imam Abu Hanifah, sesungguhnya saya mendoakan, ya, Imam Muhammad gurunya, dan kemudian orang tua. Demikian ajaran, ya, didikan daripada guru diwariskan kepada murid-muridnya. Jadi sungguh mulia kemuliaan tersebut. Begitupun juga Imam Syafi'i, beliau mengatakan, tatkala saya belajar dengan Imam Malik, saya yang membuka, ya, lembar demi lembar kitab yang saya belajar itu dengan pelan-pelan. Takut apa? Takut terganggu oleh Imam Malik, gurunya tadi. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik. Kenapa? Biar takut Imam Malik nanti terganggu. Ya, saya betul-betul hati-hatinya. Kemudian murid daripada Imam Syafi'i demikian juga. Murid Imam Syafi'i, Ar-Rabi, beliau mengatakan, ya, majtara'tu an ashrabal ma', Syafi'i yanzur ilayya. Saya tidak berani untuk minum air karena kalau Imam Syafi'i itu yang melihat saya, ya, dan saya dalam keadaan tidak belajar. Jadi saya tidak berani minum kalau saya tidak belajar, ya, lagi minum, lagi makan, tidak belajar. Ya. Tidak berani makan ataupun minum. Kalau Imam Syafi'i melihat kepada saya, haibatan lahu, dikarenakan penuh haibahnya, penghormatannya kepada Imam Syafi'i. Ya, begitupun juga diceritakan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi menceritakan bahwasanya suatu saat, ya, dia diundang oleh gurunya Al-Imam Irbili. Imam Nawawi yang punya kitab Al-Azkar, yang punya kitab banyak kekarangannya. Ini beliau mau dijamu oleh gurunya Al-Imam Irbili. Dengan diajak ke rumahnya. Akhirnya dia menolak. Akhirnya temannya ngomong, kenapa kau tolak?
pasti diajak untuk menghormatimu, diajak untuk makan besar, makan lemak. Apa kau dah galak? Akhirnya dia mengatakan, akhafu an tasbika ainu syaikhi ila luqmatin akuluha wa ana la. Saya takutkan tatkala saya diajak makan, saya lagi makan, ya makanan yang saya makan itu pernah dilihat oleh guru saya Imam Nawawi, Imam Irbili tadi. Dan dia makan itu yang dia kepengen. Jadi saya makan, tidak ngerasa saya makan baik. Akhirnya makanan yang saya makan itu diinginkan, dilihat oleh guru saya, hingga dia tidak berani, tidak mau bikin. Penghormatan inilah yang membuat ilmu kita itu berkah. Ya, ilmu kita menjadi berkah. Ya, sekarang kan sudah tidak peduli lagi. Ya, ingat guru, ingat ustaz, ingat kiai, ingat ulama besar-besar. Penghormatan kita setinggi-tingginya. Sehingga dikatakan bahwasanya sebesar mana penghormatan kita kepada guru, kepada ulama, para pembesar daripada ulama-ulama itu, maka sebesar itu juga kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan sebesar itu juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kasihnya, ridhonya kepada kita. Jadi adalah kita harus kembali kepada mereka, ajaran mereka para ulama, menghormati orang-orang ulama, menghormati guru-guru dan pembesar-pembesar, hingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, Hadirin mustami'in yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara doa daripada Imam Nawawi, beliau berdoa, Allahumma astur anni aiba mu'allim. Ya Allah, tutupkanlah tabir daripada aib guruku, sehingga saya mataku ini tidak melihat akan kekurangan atau aibnya, wala yabaluni dzalika an ahad, dan bahkan tidak sampai diketahui oleh orang lain pun apabila ada aib daripada guruku, ada aib daripada orang yang saya muliakan ini, sehingga tambah lagi bermanfaat. Jadi kalau kita sudah beretika, menghormati orang-orang besar, itu bisa memberikan dampak yang jauh. Dan sebaliknya, kalau kita jahat kepada orang besar, para ulama kita suuzon yang besar, kita musuhi dengan permusuhan yang berat, maka tambah lagi kita tidak mendapatkan keberkahan. Ya. Ada ulama besar, kita tidak senang sama dia, kita benci kepadanya. Apa dia? Urusan kita dengan dia tidak ada hubungannya. Tapi kalau kita husnuzon, menghormati mereka, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Ya. Inilah rahasia daripada keilmuan yang berkah. Sampai diceritakan atau dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, dan yang pantas bagi seorang pelajar itu, ya kita sebagai pelajar, hendaknya kita mengucapkan salam kepada orang-orang yang umum. Saya kirim salam kepada fulan, saya kirim salam kepada dia, saya kirim salam kepada jamaahmu, seterusnya. Tapi kepada guru kita, tapi kepada pembesar, kepada para kiai-kiai yang hebat, yang mengamalkan ilmunya, kita harus khusus mengucapkan salam kepada mereka. Jangan sampai tidak sampai kebaikan. Zaman sekarang kan harus kita telponi, harus kita SMS dengan secara khusus dan seterusnya. Inilah adab kita kepada orang-orang besar. Biar ya kalau bisa nama kita ada di hati mereka. Nama kita ada di doa-doa mereka. Nama kita, diri kita ada di salat malam mereka. Makanya saat ini kita kan nanti akan adanya ziarah kubro ya. Yang kita ziarahin adalah orang-orang ulama, pendiri masjid pendiri masjid besar. Ya, mereka penasihat Sultan Mahmud Badarudin dan ulama pada masa Sultan Mahmud Badarudin dan ulama-ulama yang banyak, yang mana biasanya sampai sekarang itu masih terasakan keberkahannya. Nah, ini kesempatan kita untuk mengunjungi mereka, berziarah kepada mereka. Ya, kita menghormati mereka para ulama hayyan wa maitan, di saat mereka hidup dan juga di saat mereka mati. Di saat mereka masih muda ataupun mereka sudah tua dan seterusnya. Nah, sebesar mana penghormatan kita, pengagungan kita kepada mereka para ulama, maka sebesar itu juga keberkahan akan datang kepada
kepada kita. Adab juga antajlis amamah, engkau duduk di depannya, jangan belakang jauh dan seterusnya. Wala tusyiranna aindahu biyadik, jangan kau nunjuk-nunjuk dengan tanganmu. Ya, ulama datang dari luar, ulama datang dari mana-mana, kita nunjuk-nunjuk kan, tangan kita nunjuk depannya. Ini tidak ada adab dan tidak ada etika. Wala taghmizanna bi'ainik, jangan kau bermain-main dengan matamu. Kan ulama besar datang nanti dari Hadramaut, datang dari Mekah, datang dari Mesir, ya kita main-main, penesan dengan mata-mata kita. Wala taqulanna, ya, jangan kita juga berucap fulan khilafa ma taqul. Oi, pendapatmu itu beda dengan pendapat ini. Jangan juga kita berkata kepada para ulama orang besar. Wala taghtabanna anhu indahu ahad. Jangan juga adab kita kepada mereka, jangan kita menghibah orang di depannya. Kadang-kadang kita tidak terasa, kita ngatai wong, kita ibai wong, kita tidak senang dengan wong, kita juga dengan wong itu. Ulama-ulama besar itu. Nah, ini juga tidak boleh. Kenapa? Mereka tahu. Mereka ngerasa bahwasanya kita sedang menghibah orang. Ya. Ngomongi kekurangan orang di hadapannya. Sama kawan kita pun kita tidak boleh. Kalau ada kawan kita yang mengibahi kawan yang lain, mengibahi orang lain, dan kita senang dengarnya tadi, asik dengar tadi, ketahuilah, ya suatu saat dia akan mengibahi kita juga. Apa? Tidak mungkin, tidak nutup kemungkinan. Ya, dia cerita orang lain, kaget kita pula yang kena cerita. Ayo ini sepulan ini, cek ini. Itu galak begini, galak begitu. Tahu lah kita tadi kan. Nah, kaget di belakang kita pula kan. Iya, ini tadi CL karena kita tidak ngerasa bahwasanya itu adalah hal yang tidak baik. Apalagi kepada mereka para ulama. Tidak boleh kita menghibahi, ya, komentar yang tidak baik kepada teman kita di depan guru kita. La tusyawir jalisak fi majlisihi, jangan kita cerita ada teman kita di saat kita majlis, saat kita lagi di hadapan majlis mereka. Wala ta'khud bi thawbihi ila idza wala tulihha idza kasir, jangan kita memaksa tatkala dia lagi capek. Ya, guru besar, orang besar, kita nanya, kita nak ini nak itu, tapi memaksa dia lagi dalam, tidak boleh. Wala tu'rid ay tashba' min tulil suhbati, jangan kita merasa bosan duduk bersamanya. Ya, ada orang besar, kita duduk di majlisnya, kita merasa lamunian, inilah, itulah. Ya. Kita belajar dengan Habib Salim Asyatiri itu 3 jam. Dia ceramah 3 jam. Tapi ceramahnya tidak yang tinggi-tinggi, ceramahnya tidak yang hebat-hebat. Ceramahnya tentang sholat, ceramahnya tentang wudhu, ceramahnya tentang kita etika kita dalam sholat, ceramah tentang sunnah, tentang itulah ceramah-ceramahnya. Jadi tidak boleh kita merasa bosan. Tapi dengan kita dapatkan siraman rohani tersebut, maka kita akan menambah kemantapan dalam ilmu kita dan mendapatkan ilmu dan mendapatkan kepahaman. Ya. Karena ilmu itu bukan harus bertambah yang baru, yang modern, yang hebat, yang canggih. Tidak. Tapi ilmu itu yang penting kita bisa paham dan kita bisa mengamalkannya. Cuma ilmu ini banyak tapi tidak bermanfaat. Tapi kita demikian, ya kita kita berharap ilmu itu yang bagaimana tinggi, yang banyak, yang besarnya, tapi ilmu itu tidak bermanfaat. Ya. Hadirin mustami'in yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abu Sahal As-Su'luki beliau juga mengatakan hukukul walidain tamhuhu taubah. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya bisa dihapuskan dosanya dengan taubat. Kalau kita pernah buat salah kepada orang tua kita, atau kalau kita pernah menyakiti hati orang tua kita, ya saat kita muda, saat kita masih
dosa, maka bisa dihapuskan dosanya dengan taubat kita. Bertaubat kepada Allah, dan mohonkan ampun kepada mereka, insya Allah Allah hapuskan dosa-dosa dari uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Namun tatkala kita durhaka kepada guru kita, durhaka kepada orang pembesar, orang hebat, orang yang mengajarkan kepada kita, maka fa innahu la yamhu syai'un. Tidak bisa dihapuskan dengan taubat, tidak bisa dihapuskan dengan apapun. Ya, inilah apa yang tidak baik kalau kita tidak beretika atau durhaka kepada guru, durhaka kepada orang-orang besar, sehingga kita bisa tidak mendapatkan keberkahan daripada ilmu. Ya. Makanya juga dikatakan ulama Muhammad Imran yang mengatakan nama hurimal ilm, sesungguhnya diharamkan ilmu itu, tidak mendapatkan ilmu itu, tidak mendapatkan keberkahan ilmu itu, ya, di qillat ihtiramihim li ahli ilm, dikarenakan mereka kurang dalam menghormati mereka orang-orang yang mempunyai ilmu. Punya mereka orang yang mempunyai ilmu itu adalah orang-orang yang Allah cintai, orang-orang yang Allah sebutkan dengan orang yang mempunyai ilmu, dan orang yang punya ilmu adalah orang yang Allah angkat derajat mereka. Harapannya ya, ilmu yang kita dapatkan, baik ilmu tentang wudhu, baik ilmu tentang sholat, baik ilmu tentang kita Al-Quran, ilmu tentang kita hukum fikih dan ilmu yang lainnya, bisa bermanfaat buat kita, sehingga ke depan apa yang kita lakukan bisa sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita pun mempunyai anak-anak yang saleh, anak-anak yang dapat dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keberkahan daripada bulan Sya'ban dapat memberi pengaruh yang positif sampai kita bulan suci Ramadan, kita bisa ibadah, baca Quran, dan juga berpuasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau bulan Ramadan dimudahkan kita untuk dapat beramal, insyaallah. Ya. Bagaimana kita beribadah di bulan Sya'ban, beribadah di bulan Rajab, Allah mudahkan kita di bulan Sya'ban. Dan apabila kita beribadah di bulan Sya'ban, insyaallah Allah mudahkan kita di bulan Ramadan. Dan apabila sudah Allah mudahkan kita di bulan suci Ramadan, insyaallah mudah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Allah merahasiakan Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan kita pun dapat menjumpai daripada Lailatul Qadar, insyaallah. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.